Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dengan saya Anissa Rahmah. Saya Nafita Fikriyah. Saya Judika Putri. Di sini kami akan mendemokan dan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu monitoring suhu. Untuk alat dan bahan, yang pertama itu kita menggunakan ESP8266, yang kedua itu ada sensor DHT11, yang ketiga itu ada wire jumper. Selanjutnya ada sistem. Sistem itu fungsi pada sistem ini mengirim data sensor suhu dari ESP ke platform Antares ditampilkan melalui aplikasi Android. Nah, selanjutnya di sini bakal dijelasin codingannya. Pertama itu ada 3 library, ada Firebase dari ESP8266, lalu ada ESP8266 Wi-Fi, sama library buat sensor DHT. Lalu itu selanjutnya itu ada inisiasi pin dari pin DHT dan type DHT-nya. Di sini kita pakai pin D4 untuk DHT-nya, dan untuk type-nya itu kita pakai sensor DHT11. Selanjutnya ini ada masukin host. Host itu link dari Firebase-nya yang sudah disediakan di database. Selanjutnya ini ada Firebase out, itu dari akun kita itu. Nah, selanjutnya ini ada Wi-Fi sama password yang kita pakai di device kita. Nah, selanjutnya di sini ada void setup, itu kita pakai serial begin yang 115200. Selanjutnya ini ada Wi-Fi begin. Nah, Wi-Fi begin ini kita buat konekin Wi-Fi sama passwordnya, itu sama atau enggak. Selanjutnya ada ini serial print, ini buat muncul di monitor, serial monitornya, itu Wi-Fi-nya connect. Selanjutnya di sini ada fungsi loop. Fungsi loop ini kita di mana kita buat nilai temperatur sama humidity-nya kita pakai float. Habis itu ini meriksa apakah sensor ini berhasil baca atau enggak. Kalau enggak itu bakal gagal membaca sensor di DHT11. Untuk ini selanjutnya untuk menampilkan suhu dan kelembapannya pada serial monitor. Ini kayak biasa aja serial print. Habis itu ini tuh ngasih tahu suhu itu sama kelembapan ke Firebase. Ini tuh ngirim buat dari codingan ini ke Firebase-nya, sambungin kayak gitu. Selanjutnya juga nih sampai if bawah ini. Setelah itu selesai, terus kita bakal lanjutin ke aplikasinya. Pertama, kita itu bakal ngejelasin dulu tentang si Firebase-nya. Nah, pertama itu kita bakal masuk seperti biasa aja di Firebase-nya. Kita bakal bikin akun dan sebagainya. Nah, dibikin akun itu nanti setelah bikin akun, nanti kita itu bakal masuk ke si bagian ini di samping project kan ada ini yang apa namanya project setting. Nah, itu bagian itu kita masuk ke service akunnya. Terus kita bakal masuk ke database secretnya.
Nanti untuk database secret-nya ini kan, ini di-show aja, terus habis itu kita salin. Nah, nanti untuk di codingan-nya itu dia bakal masuk di bagian si masuk di bagian si out-nya. Terus habis itu untuk host-nya sendiri itu, kita bakal nyari dari si real time-nya, terus ini ada link, nah itu langsung masuk ke bagian si host-nya aja. Nah, untuk WiFi, sesuai yang kita pakai aja. Terus, setelah masuk ke Firebase, kita bakal masuk ke, si, pembuat aplikasinya, itu kita pakai aplikasi MIT, Inventor Application. Nah, untuk itu tuh pertama, kita tuh bakal ngebikin display-nya dulu, gimana display-nya itu. Nah, kurang lebih display-nya itu kayak gini, langsung masuk aja ke blog-nya. Nah, untuk bloknya itu sendiri, pertama itu kita bakal inisialisasi dulu. Nah, inisialisasinya itu pertama kita ada suhu, 0 ini dia bakal berubah sesuai, suhunya, kelembapannya juga. Nah, dari inisialisasi kita dapat, ngambil nilainya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus habis itu, dari Firebase-nya kan nanti, data kita yang kita ambil itu, dari codingan kan disambungin ke Firebase. Nah, dari Firebase itu nanti bakal ngasih data ke si aplikasi Meet ini. Nah, ini buat ngambil datanya, ini suhu, ini nilainya berapa, kelembapan juga kayak gitu. Terus nah, ini data change ini untuk, perubahannya. Jadi kan tadi kita ada delay ya, jadi nilai suhunya itu bakal berubah setiap beberapa saat. Nah, ini bakal, sebagai program si data change-nya, gitu. Terus habis itu bisa langsung masuk ke si untuk connect-nya itu, pertama kita bakal pakai AI compression, terus, habis itu kita bakal scan aja langsung. Nah, terus habis itu setelah kita scan, kita langsung bakal nah, kurang lebih dia tuh bakal dapat kayak gini hasilnya itu. Nah, itu nilainya tuh dapat, terus habis itu codingannya tuh kayak di sebelah rangkaian kita. Langsung masukin aja dari, NetMCU-nya ke si, DHT 11-nya gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.